Kali ini dengan Rizwan Sianipar, salah satu orang yang menggugat ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Di sini Rizwan Sianipar menantang Pak Jokowi. Jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun tetap dia hadapi. Seperti itu yang dikatakan oleh Rizwan Sianipar. Kata-kata yang keluar dari mulut Rizwan ini sangat-sangat terkesan sombong ya. Sangat-sangat terkesan menantang sekali. Apakah sangat sesensitif itu Rizwan dan kawan-kawan dengan Pak Jokowi serta keluarga sehingga ijazahnya Pak Jokowi saja dipermasalahkan? Kata Rizwan, Pak Jokowi boleh saja membohongi para pendukungnya, tapi Pak Jokowi tidak bisa membohongi teknologi revolution. Sikap Rizwan Sianipar ini yang menentang Pak Jokowi menuai respon dari masyarakat. Responnya seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Teknologi Orang ini kenapa evolution. ya kok benci banget dengan Bapak Jokowi gitu? Kira-kira ada apa dengan dia? Apakah di masa pemerintahannya Pak Jokowi, dia itu dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi? Karena kebijakan Pak Jokowi ini adalah berpihak pada bangsa dan negara. Apakah demikian netizen? Setahu saya Pak Jokowi itu orangnya nggak tegaan sih sama masyarakat Indonesia. Iya kan? Oh iya. Bagaimana bila orang ini sakit, kemudian Pak Jokowi menjenguk dia gitu? Waduh, pokoknya mau taruh mana ya kira-kira? Gimana tuh netizen kalau kayak gitu? Omongan opo? Sampean lu omongan opo? Kapan di penjara lagi keo-keo? Goblok koplak. Bung Rismon, sebentar lagi aja kita tunggu di pengadilan ya. Kalau saya sih berpegang ijazah Pak Jokowi itu asli, gitu. Wis toh, seilmiah apapun ilmu yang kamu pegang, sekolah nang ujung dunia, sekolah masalah teknologi informatika, sekolah IT nggone luar negeri, nggone Amerika, nggone Alaska Selatan, Alaska bagian utara. Tapi kalau institusi yang menerbitkan menyatakan itu terbitan institusi tersebut, kalau dalam hal ini lebih spesifik UGM, karena Pak Jokowi kuliah di UGM. Kalau pihak UGM sudah menyatakan itu asli, seilmiah apapun ilmumu, nol besar. Iya. Saya cukup logika saya aja gitu. Karena video zaman lewat di beranda saya, ya itu mau. Seilmiah apapun ilmu yang kamu pegang, saya tetap pegang ijazah Pak Jokowi asli. Karena pihak UGM sudah menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswanya angkatan 80 dan wisuda 85. Itu. Justru malah nek sampean bersikukuh dengan keilmiahan sampean. Jangan-jangan teknis yang sampean gunakan itu yang teknis penuh rekayasa. Mungkin ajas praduga tak bersalah. Kita tunggu di pengadilan. Apakah saya yang bisa bertepuk tangan? Kita tunggu. Sorsawo bakul kembang. Numpang stick dulu ya Bang ya. Bang Rizwan Sianipar. Gimana Bang? Jangankan ancaman penjara, nyawa pun yang biasa-biasa saja lah Bang. Oke ntar udah masuk mewek lagi. Saya baca bahasa tubuh itu, tatapan mata, nada bicara, kayak udah rasa-rasa ketakutan gitu kalau saya secara bahasa tubuh ya. Iya sama lah Bang, aku pun ngelihatnya kayak gitu. Udah rasa ketakutan juga. Teknologi revolution,
apa lagi ini? Yang buat teknologi itu siapa? Manusia juga kan. Jadi gini, Revolution apa Le. evolution? Nggak Rismon ngerti lah Sianipar, pokoknya. jangan terlalu percaya diri lah. Biarkan aja proses hukum berlaku. Pasti nanti juga ujung-ujungnya pasti ada jalan keluarnya lah. Entah masuk penjara atau seperti apa, nantilah kita lihat lah ya. Kita sama-sama orang Medan juga sih sebenarnya. Tapi saya lihat dari ini terlalu percaya diri. Percaya diri boleh percaya diri. Tapi terlalu percaya diri juga kurang bagus juga, karena ujung-ujungnya nanti masuk penjara nangis pula, ya kan? Karena proses hukumnya sudah berjalan kok. Jadi jangan terlalu nantang-nantang begitulah. Kita nggak boleh nantang-nantang. Kalau menurut saya sifat-sifat orang Medan itu nantang tidak boleh. Tapi kalau ditantang ya mau, itu kan. Pantang menjual. Kalau sifat-sifat orang Medan, karena kita sama-sama orang Medan, nggak ada, saya rasa orang Medan sifat menjual itu nggak ada. Sifat membelinya kebanyakan kalau orang Medan. Kalau menjual jarang lah saya lihat orang Medan itu jarang menjual. Kalau masalah-masalah begini ya, apalagi nantang-nantang, kayak bukan tipe orang kita Medan menantang-nantang itu kan. Ya lah ya, mudah-mudahan lah nanti lah nggak ikut juga nanti pakai baju orange juga. Ini kita lihat nantilah, ya lah ya. Pegang apa yang pegang? Pegangnya nanti jeruji besi lagi. Inilah yang nggak enak nanti ya kan. Santai aja kita ya, santai ya. Kalau ada masalah kita hadapin dengan baik, nggak usah nantang-nantang gitulah ya. Biarkan aja orang-orang mau berkata apa, ya kan. Masih ada kesempatan untuk minta maaf, boleh juga sih ya. Saya rasa kasihan juga nih, nanti nimbrung juga nanti kayak kotak-kotak yang apa itu kan, yang ada besi-besinya itu kan nggak enak juga nanti kan. Jadi gini menurut saya, Sianipar, bagaimanapun juga dia adalah salah satu kepala negara yang benar-benar kita harus sangat hormati ya. Udah 2 periode Pak Jokowi memimpin negara kita ini. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kekurangan hanya milik manusia. Jadi kalau ada pun yang kurang-kurang, yang ada yang masalah-masalah belum tuntas atau perekonomian kita di Indonesia ini belum sangat-sangat bagus ya. Namanya manusia punya kekurangan, wajar. Tapi saya rasa selama Pak Jokowi jadi pemerintah presiden di negara kita udah cukup bagus kok menurut saya. Udah cukup bagus. Itu menurut saya ya. Tapi kalau menurut Rismon Sianipar ya kurang bagus ya. Saya juga nggak bisa maksa kan. Tapi saya ulangin sekali lagi, saya lihat dari raut wajah ini, bahasa tubuh saya mengatakan kayak udah kayak ketakutan gitulah ya. Jadi walaupun buat ini video live di media sosial kayak menutupi rasa ketakutan juga sebenarnya ya kan. Tapi oke lah, berjuang lah ya. Apapun nanti keputusannya ya kita terima. Kita sebagai orang Medan harus siap menerima apapun resikonya. Oke? Berapa jadi bayaran bisernya Jokowi masih? Nulis aja masih salah kok, komen yang enggak. Tapi susah juga musuh orang-orang kayak gini. Kita pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo berpendapat. Katanya buzzer Bentar. Bizer guys, bizer. bayaran. Katanya menjilat pemerintah. Padahal mereka sendiri yang teriak-teriak, junjung tinggi demokrasi, junjung tinggi demokrasi. Tapi ada orang berpendapat difitnah, katanya bayaran, katanya buzzer. Kan
Aneh. Harusnya orang-orang kayak gini teriaknya bukan junjung tinggi demokrasi, tapi junjung tinggi nasi kotak, junjung tinggi nasi kotak. Ya ngono to cah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentaran cah kita. Salam jigigis. Orang-orang yang menggugat ijazahnya Pak Jokowi mulai ketakutan, termasuk Rismon Sianipar ini. Seperti di awal kita lihat, Rismon Sianipar saat berbicara itu menekan ya, terlihat seperti menutupi ketakutan dari nada, dari cara berbicaranya ya. Kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat, kita simak, serta respon dari masyarakat seperti apa menurut kalian gimana? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama. Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!